Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan yaitu tentang persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen dengan metode koefisien tak tentu dengan dosen pengampu yaitu Ibu Gema Hista Medika SSI MSI. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu yang pertama, Gita Febri Elsa dengan NIM 2417055, Azmi Hanifah dengan NIM 2419043, Tri Rahmi Santika dengan NIM 2419051, Serli dengan NIM 2419060, Nurul Aisyah dengan NIM 2419068, Roza Armanda dengan NIM 2419074, dan Anissa Khairani dengan NIM 2419078. Untuk pertemuan kali ini, pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, bentuk umum persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen dengan metode koefisien tak tentu. Yang kedua, aturan metode koefisien tak tentu. Dan yang ketiga, contoh soal dan penyelesaian persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen dengan metode koefisien tak tentu. Yang pertama yaitu bentuk umum persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen dengan metode koefisien tak tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Febrielsa NIM 2417055 akan menjelaskan mengenai bentuk umum PD linear orde 2 tak homogen dengan metode koefisien tak tentu, di mana bentuk umumnya yaitu Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah GXY sama dengan RX, dengan RX tidak sama dengan 0, di mana PX, GX, dan RX adalah fungsi-fungsi kontinu pada suatu interval 1. Persamaan linear homogennya dapat ditulis sebagai berikut. Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah GXY sama dengan 0. Solusi umum dari persamaan non-homogen pada interval terbuka 1 adalah solusi yang berbentuk YX sama dengan YHX ditambah YKX, dengan YHX sama dengan C1Y1X ditambah C2Y2X adalah solusi umum persamaan homogen pada 1. Dan YKX adalah solusi khusus dari persamaan non-homogen yang tidak memuat konstanta sebarang. Prosedur umum penyelesaian PD linear tak homogen adalah: langkah pertama, menentukan solusi umum PD linear homogen YHX. Langkah kedua, menentukan solusi umum PD linear tak homogen YKX. Langkah ketiga, menentukan solusi umum PD Y sama dengan YHX ditambah YKX. Contoh, tentukan solusi umum PD berikut. Y double aksen ditambah Y sama dengan 1. Penyelesaiannya, langkah pertama, menentukan solusi umum PD linear homogen. Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Solusi umum YH sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Langkah kedua, menentukan solusi umum PD linear tak homogen. Y double aksen ditambah Y sama dengan 1. Solusi umum YK sama dengan 1. Langkah ketiga, Y sama dengan YHX ditambah YKX sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X plus 1. Sekian penjelasan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Hanifah dengan NIM 2419043 akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu beberapa aturan dalam penentuan solusi khusus YK dengan memperhatikan tabel berikut. Tabel 1, metode koefisien tak tentu. Suku-suku dalam Rx untuk KE pangkat YX, maka pilihan untuk YP-nya adalah CE pangkat YX. Sedangkan suku-suku dalam Rx untuk K X pangkat N dengan N 0, 1, dan seterusnya, maka pilihan untuk YP adalah KN X pangkat N ditambah KN kurang 1, X pangkat N kurang 1 ditambah titik-titik tambah K1X tambah K0.
suku-suku dalam Rx untuk K cos omega X, K sin omega X, maka pilihan untuk YP adalah K cos omega X ditambah M sin omega X. Kesimpulannya, yang pertama, metode koefisien tak tentu digunakan penyelesaian khusus persamaan diferensial linear tak homogen dengan koefisien konstanta. Yang kedua, untuk dapat menentukan pemisalan yang sesuai, harus dicari terlebih dahulu solusi persamaan homogennya. Yang ketiga, metode koefisien tak tentu hanya dapat digunakan jika fungsi fx di ruas kanan adalah berupa polinom, fungsi trigono, fungsi eksponen, atau penjumlahan atau perkalian dari ketiga fungsi kolom pertama dalam tabel 1. Contohnya, persamaan diferensial y double aksen ditambah y sama dengan tan x tidak dapat diselesaikan dengan metode koefisien tak tentu karena tan x bukan termasuk ketiga fungsi dalam tabel. B. Aturan metode koefisien tak tentu. Aturan yang pertama yaitu aturan dasar. Ketentuannya, yang pertama, jika Rx pada kolom pertama bukan solusi homogen YH, maka pilih YK yang sesuai pada kolom kedua. Ketentuan yang kedua, koefisien-koefisien tak tentunya diperoleh dengan mensubstitusi YK beserta turunan-turunannya ke persamaan diferensial awal. Berdasarkan aturan dasar, langkah-langkah menentukan YK dengan metode koefisien tak tentu antara lain, yang pertama, tentukan solusi umum homogen. Yang kedua, selidiki apakah YX merupakan solusi dari YH, jika tidak, gunakan aturan pertama, jika iya, gunakan aturan kedua. Yang ketiga, tentukan konstanta-konstanta YK yang memenuhi kondisi tersebut. Aturan yang kedua yaitu aturan modifikasi. Ketentuannya, yang pertama, jika YP pada langkah 1 merupakan solusi YH, maka kalikanlah YK tersebut dengan X atau X kuadrat. Yang kedua, koefisien-koefisien tak tentunya diperoleh dengan mensubstitusi YK beserta turunan-turunannya ke persamaan diferensial awal. Aturan yang ketiga yaitu aturan penjumlahan. Ketentuannya, jika Rx merupakan penjumlahan dari beberapa fungsi pada kolom pertama, maka pilih YK yang merupakan penjumlahan fungsi-fungsi yang sesuai pada kolom kedua. Koefisien tak tentunya diperoleh sebagaimana langkah pertama dan langkah kedua. Keterangan, yang pertama, aturan dasar memberitahukan apa yang seharusnya dilakukan secara umum. Yang kedua, aturan modifikasi menangani masalah-masalah yang mungkin muncul pada suatu kasus tertentu. Yang ketiga, aturan penjumlahan digunakan jika jumlah dua solusi dari persamaan dengan R sama dengan R1 dan R sama dengan R2 masing-masing adalah solusi dari persamaan non-homogen dengan R sama dengan R1 ditambah R2. Dalam menyelesaikan persamaan diferensial non-homogen, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah tahap pertama, mencari solusi umum persamaan homogennya. Tahap kedua, mencari solusi persamaan khusus Y. Dan tahap ketiga, mencari solusi umum persamaan non-homogennya, beserta masalah nilai awalnya. C. Contoh soal dan penyelesaian persamaan diferensial linear orde 2 tak homogen dengan metode koefisien tak tentu. 1. Contoh penerapan aturan dasar. Selesaikan persamaan diferensial tak homogen berikut. Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 8X kuadrat. Penyelesaiannya, langkah 1, menentukan solusi persamaan diferensial homogen Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Persamaan karakteristik M kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik M1 sama dengan 2I, M2 sama dengan min 2I. Solusi umum YH sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X. Langkah 2, menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen Y double aksen ditambah 4Y sama dengan 8X kuadrat.
fx sama dengan 8x kuadrat, sehingga dari tabel 1 YK sama dengan K2X2 tambah K1X ditambah 0. Y aksen K sama dengan 2K2X ditambah K1. Y double aksen K sama dengan 2K2. Substitusi YK, Y aksen K, Y double aksen K ke persamaan didapatkan sebagai berikut. 2K2 ditambah 4 dalam kurung K2X kuadrat ditambah K1X ditambah K0 tutup kurung sama dengan 8X kuadrat. Dengan menyamakan koefisien yang berpangkat sama diperoleh 4K2 sama dengan 8, 4K1 sama dengan 0, 2K2 ditambah 4K0 sama dengan 0. Perolehan konstanta K2 sama dengan 2, K0 sama dengan min 1, K1 sama dengan 0. Solusi umum persamaan diferensial tak homogen. YK sama dengan 2X kuadrat kurang 1. Langkah 3. Menentukan solusi persamaan diferensial. Y sama dengan YH dalam kurung X tambah YP dalam kurung X sama dengan A cos 2X ditambah B sin 2X tambah 2X kuadrat kurang 1. Baiklah, saya Shirley dengan NIM 24 19060 akan melanjutkan pembahasan tentang penerapan aturan modifikasi yang soalnya yaitu Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E berpangkat X. Penyelesaiannya, tentukan solusi PD homogen dari Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E berpangkat X. Selanjutnya, persamaan karakteristiknya yaitu M kuadrat dikurang 3M ditambah 2 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya M1 sama dengan 1, M2 sama dengan 2. Cara mendapatkan M1 sama dengan 1 dan M2 sama dengan 2 yaitu dengan cara pemfaktoran dari M kuadrat dikurang 3M ditambah 2 sama dengan 0. Solusi umumnya YH sama dengan C1E berpangkat X ditambah C2E berpangkat X. Langkah kedua, menentukan solusi PD tak homogen Y double aksen dikurang 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan E berpangkat X. Fx sama dengan E berpangkat X. Sehingga dari tabel 1, YK sama dengan CE berpangkat X. Karena Fx sama dengan E berpangkat X adalah solusi PD homogen pada langkah 1, maka sesuai aturan B, YK sama dengan CX E berpangkat X. Sehingga Y aksen K sama dengan CE berpangkat X ditambah CXE berpangkat X. Dan Y double aksen K sama dengan 2CE berpangkat X ditambah CXE berpangkat X. Selanjutnya, substitusi YK, Y aksen K, dan Y double aksen K ke persamaan yang didapat menjadi 2CE berpangkat X ditambah CXE berpangkat X dikurang 3 buka kurung CE berpangkat X ditambah CXE berpangkat X ditutup kurung ditambah 2 buka kurung CXE berpangkat X tutup kurung sama dengan E berpangkat X. Dengan menyamakan koefisien yang berpangkat sama diperoleh konstanta C sama dengan min 1. Solusi umum PD tak homogennya YK sama dengan min XE berpangkat X. Langkah ketiga, menentukan solusi PD, yaitu Y sama dengan YH buka kurung X tambah YK buka kurung X sama dengan C1E berpangkat X ditambah C2E berpangkat X dikurang XE berpangkat X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aisyah dengan NIM 2419068 akan melanjutkan penjelasan
Yang ketiga, contoh penerapan aturan penjumlahan. Tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial berikut. Y dikurang 2Y aksen ditambah Y sama dengan eksponen X ditambah X. Penyelesaiannya, langkah pertama, menentukan solusi persamaan diferensial homogen. Y dikurangi 2Y aksen ditambah Y sama dengan eksponen X ditambah X. Persamaan karakteristik yaitu M kuadrat dikurang 2M ditambah 1 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik M1 sama dengan M2 sama dengan 1. Solusi umum YH sama dengan C1 eksponen X ditambah C2 eksponen X. Langkah kedua, menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen. Y dikurang 2Y aksen ditambah Y sama dengan eksponen X ditambah X. Fx sama dengan eksponen X ditambah X sesuai dengan tabel 1, yaitu YK sama dengan C1 X kuadrat eksponen X ditambah C2 X ditambah C3. Suku pada Fx yaitu eksponen X adalah solusi ganda persamaan diferensial homogen. Solusi umum persamaan diferensial homogen menjadi YK sama dengan C1 X kuadrat eksponen X ditambah C2 X ditambah C3. Sehingga turunan dari YK yaitu 2C1 X eksponen X ditambah C1 X kuadrat eksponen X ditambah C2. Kemudian turunan kedua YK-nya 2C1 eksponen X ditambah 2C1 X eksponen X ditambah 2C1 X eksponen X ditambah C1 X kuadrat eksponen X. Kemudian substitusikan YK, turunan YK dan turunan kedua YK ke persamaan didapatkan dengan cara menjumlahkannya sehingga didapatkan 2C1 X eksponen X ditambah C2 X dikurang 2C2 ditambah C3 sama dengan eksponen X ditambah X. Dengan menyamakan koefisien-koefisien yang berpangkat sama diperoleh konstanta C1 sama dengan 1/2, C2 sama dengan 1, dan C3 sama dengan 2. Solusi umum persamaan diferensial tak homogennya YK sama dengan C1 eksponen X ditambah C2X ditambah C3. Kita substitusikan nilai C1, C2, dan C3-nya ke solusi umum ini. Didapatkan 1/2 X kuadrat eksponen X ditambah 2. Lalu langkah ketiga, menentukan solusi persamaan diferensial. Y sama dengan YHX ditambah YKX sama dengan C1 eksponen X ditambah C2 eksponen X ditambah 1/2 X kuadrat eksponen X ditambah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Roza Armanda dengan NIM 2419074 akan melanjutkan materi sebelumnya. Contoh 4, tentukan penyelesaian persamaan diferensial berikut. Y turunan kedua ditambah 2Y absen ditambah 5Y sama dengan 16E pangkat X tambah sin 2X. Penyelesaiannya, langkah pertama, tentukan solusi persamaan diferensial homogen. Y turunan kedua ditambah 2Y absen ditambah 5Y sama dengan 0. Persamaan karakteristik M kuadrat tambah 2M tambah 5 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya M1 sama dengan 1 tambah 2I dan M2 min 1 dikurang 2I. Solusi umum YH E pangkat min X dikali A cos 2X ditambah B sin 2X. Langkah kedua, menentukan solusi persamaan diferensial tak homogen. Y turunan kedua ditambah 2Y absen ditambah 5Y sama dengan 16E pangkat X tambah sin 2X. Dengan F dikali X, Y sama dengan 16E pangkat X tambah sin 2X sesuai dengan tabel 1. YP sama dengan CE pangkat X tambah K cos 2X tambah M sin 2X. Substitusikan YK, Y absen K, Y
Y turunan kedua K di kepersamaan yang didapatkan. Dengan 8CE pangkat X tambah min 4K tambah 4M tambah 5K cos 2X ditambah min 4K dikurang 4M tambah 5M dikali sin 2X. Sehingga mendapatkan hasil 16E pangkat X ditambah sin 2X. Dengan menyamakan koefisien-koefisien yang berpangkat sama diperoleh konstanta, yaitu C sama dengan 2, K sama dengan min 4/17, M sama dengan 1/17. Solusi umum persamaan diferensial tak homogen yaitu YK sama dengan CE pangkat X ditambah K cos 2X ditambah M sin 2X. Sehingga 2E pangkat X min 4/17 cos 2X tambah 1/17 sin 2X. Langkah ketiga, menentukan solusi persamaan diferensial dengan Y sama dengan YH dikali X ditambah YK dikali X. Sehingga E pangkat min X dikali A cos 2X tambah B sin 2X ditambah 2E pangkat min X min 4/17 cos 2X ditambah 1/17 sin 2X. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh kelima. Selesaikan persamaan non-homogen dari Y double aksen ditambah 9Y sama dengan 2 sin 3X. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama, persamaan karakteristiknya M kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Lalu akar-akarnya adalah M1 sama dengan 3I dan M2 sama dengan min 3I. Solusi homogennya adalah YH sama dengan A cos 3X ditambah B sin 3X. Langkah kedua yaitu, misalkan kita pilih YK sama dengan 3 cos 3X tambah M sin 3X. Karena solusi dari persamaan homogennya memuat sin 3X, maka harus dipilih YK yang lain. Lalu kita pilih YK sama dengan KX cos 3X ditambah M sin 3X dengan turunan-turunannya adalah Y aksen K sama dengan K cos 3X dikurang 3KX sin 3X ditambah M sin 3X ditambah 3MX cos 3X sama dengan K ditambah 3MX cos 3X ditambah M dikurang 3KX kali sin 3X dan Y double aksen K sama dengan 3M cos 3X dikurang 3 dikali K ditambah 3MX dikali sin 3X dikurang 3K sin 3X ditambah 3 dikali M dikurang 3KZ dikali cos 3X sama dengan 6M cos 3X dikurang 6K sin 3X dikurang 9MX sin 3X dikurang 9KZ cos 3X. Sehingga sama dengan hasilnya 6M dikurang 9KZ cos 3X dikurang 6K ditambah 9MZ dikali sin 3X. Hasil substitusi dari YK, Y aksen K, dan Y double aksen K tersebut ke dalam persamaan non-homogen di atas adalah 6M kurang 9KX dikali cos 3X dikurang 6K ditambah 9MX dikali sin 3X ditambah 9 dikali KX cos 3X ditambah MX sin 3X sama dengan 2 sin 3X. Dan hasilnya yaitu 6M cos 3X dikurang 6K sin 3X sama dengan 2 sin 3X. Dari substitusi tersebut diperoleh 6M cos 3X sama dengan 0 dan min 6K sin 3X sama dengan 2 sin 3X sehingga M sama dengan 0 dan min 6K sama dengan 2 sehingga K sama dengan min 1/3. Jadi solusi khususnya adalah YK sama dengan min 1/3X cos 3X. Langkah ketiga, jadi solusi umum untuk persamaan non-homogen di atas adalah YX-nya sama dengan YH ditambah YK sama dengan A cos 3X ditambah B sin 3X dikurang 1/3X cos 3X. Jadi solusi yang kita dapatkan adalah YX sama dengan A cos 3X ditambah B sin 3X dikurang 1/3X cos 3X.
Sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.